Menjadi titik berat dari Pak Hamzah Hamid dan tentu menjadi konsen kita semua, pemilih dan juga terutama calon-calon anggota legislatif, yaitu terkait dengan integritas penyelenggara. Jadi ada dua perbedaan yang harus dipahami ya di masing-masing penyelenggara. Di penyelenggara itu di KPU ada beberapa orang. Ada PPDP yang di setiap TPS ada, lalu kemudian ada KPPS yang bertugas di TPS yang jumlahnya 7 orang. Lalu ada PPS di setiap kelurahan yang jumlahnya 3 orang. Lalu kemudian ada PPK yang jumlahnya 5 orang di setiap kecamatan. Lalu kemudian ada KPU di tingkat kabupaten kota. Dari penyelenggara-penyelenggara yang saya sebutkan tadi, semuanya berbeda-beda peran. Ya. Ada yang perannya sangat signifikan sebelum pemilihan, ada yang perannya signifikan setelah pemilihan. Semua berhubungan dengan masa depan caleg. Ketika integritas mereka terjual, maka hancurlah semuanya. Misalnya PPDP itu adalah petugas pendaftaran pemilih yang ada di setiap TPS. Ya, karena kita berbicara terkait dengan integritas tadi, saya membahas ini. PPDP kalau mau nakal kan gampang sekali. Seorang Pantarli yang nakal di setiap TPS bisa saja menjadi tim sukses caleg. Karena dia adalah satu-satunya penyelenggara pemilu di tingkat bawah yang melakukan door to door. Ya. Dia naik dari rumah ke rumah, dari rumah penduduk ke orang per orang, karena dia melakukan pencocokan dan penelitian. Dia harus mencari yang mana pemilih sudah meninggal, yang mana pemilih sudah 17 tahun, yang mana pemilih sudah pindah. Kalau dia mau nakal, ya integritasnya terjual, maka dia bisa menjadi tim sukses caleg. Dan menurut saya dari 4.000 TPS, 4.000 PPDP, teman-teman KPU seperti Pak Gunawan ini pasti tidak akan mampu menjaga integritas mereka. Nah, ini yang harus menjadi perhatian. Kemudian yang kedua PPS. PPS ini tidak punya peran signifikan setelah pemungutan suara. Tetapi sebelum pemungutan suara dia punya peran signifikan. Kenapa? Dia berhubungan langsung dengan daftar pemilih. Dia bisa kasih keluar orang di pemilih. Dia bisa kasih masukkan orang di pemilih. Bahkan PPS dan PPDP bisa mematikan dan menghidupkan orang. Orang-orang yang sudah mati masih dicatat dalam daftar pemilih. Akibatnya apa? C6 kembali akan muncul. Lalu kemudian datang orang yang memilih, tapi bukan dia. Kan? Ini persoalan integritas lagi ya. Jadi itu PPS. Tetapi setelah pemilihan, siapa yang paling berperan? Yang berperan adalah teman-teman PPK. Itu tadi yang di belakang. Ini yang harus jadi catatan. Teman-teman PPK, ya, pada saat pencalekan menjadi buruan dari caleg-caleg di dapil itu. Kenapa? Rekap kedua ada di situ. Ya. Rekap pertama di TPS. Kemudian dari formulir C dipindahkan ke formulir apa Pak? Formulir D ya. Formulir D itu kan tulisan tangan. Jadi petugas KPPS menulisnya 0, bisa saja di PPK menjadi 10. Ya ini persoalan integritas. Jarang mungkin yang terjadi, tetapi bisa saja ya. Karena kita membahas tadi, Pak Hamzah tadi menanyakan terkait dengan integritas. Maka teman-teman PPK itu yang harus dijaga baik-baik. Karena Anda akan jadi buruan mulai hari ini, mulai bulan 5 nanti ketika DCS ada atau bulan 6, sampai dengan hari pemungutan suara, maka Anda akan diburu oleh caleg. Kenapa? Karena orang selalu berpikir bahwa Anda bisa mengubah suara. Ya. Kenapa terjadi? Karena kita tidak diuntungkan oleh sistem pemilu kita yang masih manual. Ya. Sistem pemilu kita manual, tidak sama dengan Malaysia. Hari ini masuk ke TPS, jam itu, detik itu kita tahu siapa pilihannya. Tapi pemilihan kita di Indonesia, ya, 14 Februari pemilihan, 2 bulan kemudian baru kita tahu siapa yang terpilih. Ya. Sementara sistem penulisannya itu tulis tangan. Orang yang menulis di TPS baik beda dengan orang yang menulis di PPK. Orang yang menulis di PPK beda yang menulis di KPU. Itu lompatan-lompatan tulis tangan, manual itu, bukan komputer. Kalau ada yang kemudian PPS mungkin tidak berintegritas, tetapi kemudian dia capek-capek sedikit, kalkulatornya sudah salah, ya salah tulis. Ya. Nah, jadi itu kalau kita berbicara dengan integritas ya terkait dengan persoalan teknis. Jadi saya sangat memahami apa yang kemudian menjadi konsen tadi Pak Hamzah Hamid ini. Nah, yang terakhir adalah terkait dengan kenapa dekat-dekat baru ditetapkan ini, ya. Kemudian ada penataan dapil, ya. Saya menjawab ini, saya coba menjawab ya. KPU itu terkait dengan penataan dapil tidak berdiri sendiri.
Tapi KPU itu berdasar dari pemerintah sendiri. KPU tidak bisa menata dapil kalau tidak ada data agregasi kependudukan.